Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya wa qiyamul lail rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang ke-12 ini kita bisa melaksanakan sholat Isya dengan berjamaah, dan insyaallah akan diteruskan dengan qiyamul lail atau sholat malam dengan berjamaah juga. Mudah-mudahan puasa kita yang kita selenggarakan selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan malam hari ini kami akan meneruskan atau melanjutkan tema yang diberikan oleh pengurus, ya, tentang siapa saja yang boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Dari 9 golongan yang mendapatkan keringanan, 4 telah disampaikan pada pertemuan yang lalu, yakni anak-anak hingga berusia balik, ya, orang gila sampai ia sadar, kemudian orang sakit, dan orang tua yang telah uzur. Nah, yang kelima ialah mereka yang dalam perjalanan, yakni mereka dalam perjalanan atau musafir ini ya dibolehkan untuk tidak berpuasa. Tetapi seseorang dikatakan safar jika ia akan menempuh perjalanan ke negeri yang ia tuju, itu minimal jauhnya 16 farsah atau kurang lebih 89 km, ya. Dan ia sudah dalam keadaan safar lalu masuk waktu wajibnya imsak atau berpuasa. Katakanlah misalnya jam 3 subuh, ya. Ia sudah melakukan perjalanan meninggalkan kampungnya lalu masuk waktu subuh, maka di sini ia sudah terhitung sebagai safar dan boleh ia tidak berpuasa selama dalam perjalanan. Maka lain halnya jika ia sedang berpuasa, ya, lalu jam 8 pagi misalnya ia baru berangkat menuju tempat yang ia tuju, maka ia meneruskan puasanya sampai selesai. Nah, bagaimana dengan supir mobil yang memang pekerjaannya itu di atas jalanan, ya, pekerjaannya sebagai masinis, sebagai pilot, yang memang kehidupan atau pekerjaannya adalah dalam perjalanan, ya, maka ia dihukumi sebagai seorang yang musafir sehingga ia boleh tidak berpuasa. Tetapi jika ia berpuasa, ya, apalagi sekarang ya fasilitas dalam perjalanan sudah sangat nyaman sekali, ya, ada AC-nya dan sebagainya, maka jika ia berpuasa tentu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum. Jika ia berpuasa, maka puasa itu tentu lebih baik baginya. Tetapi itu jika selama dalam perjalanan tidak ada masyaqqah, ya, tidak ada kesulitan yang berat yang ia hadapi sehingga membuat dia harus membatalkan puasanya. Kemudian yang keenam atau yang ketujuh, yakni ibu hamil, ya, dan menyusui. Nah, 2 golongan ini boleh memilih apakah ia berpuasa atau tidak. Ya, jika ia memilih tidak berpuasa, ia menggantinya di hari yang lain, ya. Tentu kalau istri-istri kita, ya, kalau hamil atau menyusui diberikan rukhsah oleh ajaran syar'i kita, ajaran agama Islam. Kemudian terakhir yang 8 dan ke-9 yang dibolehkan tidak berpuasa ialah mereka yang haid
atau nifas. Nah, dua golongan ini bukan saja termasuk golongan yang boleh tidak berpuasa, tetapi memang tidak dibolehkan berpuasa. Ya. Karena dalam keadaan haid atau nifas. Bahkan haram baginya berpuasa. Haram di sini maksudnya ialah ia puasanya dihitung tidak sah. Jadi kalaupun tidak berpuasa, tidak akan mengurangi qada yang harus ia bayarkan di luar bulan Ramadan. Sebagaimana sholatnya juga ia tidak akan dihitung. Ya, kenapa? Karena dalam keadaan tidak suci atau haid dan nifas. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana dengan orang yang bekerja keras? Ya. Mungkin sebagai kuli bangunan ya, yang mempunyai pekerjaan yang menuntut pekerjaan berat-berat ya. Bolehkah ia tidak berpuasa? Ya. Para pekerja keras bila ia memenuhi syarat syar'i, muslim, balik dan mampu, maka ia tetap wajib berpuasa. Ya, malam harinya ia harus niat berpuasa. Kenapa? Sebagai muslim tidak boleh meninggalkan puasa tanpa ada uzur syar'i. Lain halnya jika misalnya pekerja itu seorang musafir, mungkin rumahnya jauh, menempuh perjalanan katakanlah 100 kilo untuk ke tempat kerjanya, maka ia dihitung sebagai musafir. Tetapi ya, jadi dia tetap harus berpuasa. Tapi jika misalnya di dalam pekerjaan beratnya itu, andaikan misalnya katakanlah jam 2 siang ya, tiba-tiba ia merasa lemas yang luar biasa, merasakan sakit yang luar biasa, maka sehingga dikhawatirkan ada masalah jika ia meneruskan puasanya, maka yang pekerja keras ini itu boleh membatalkan puasanya dan ia wajib mengqada di hari yang lain. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan terdahulu ada satu hal yang mungkin perlu kami tambahkan, yaitu tentang orang yang hilang akal ya, orang yang hilang akal. Ada beberapa keadaan ini di mana manusia ini tidak sadar ya, bisa karena gila, bisa karena mabuk, pingsan atau epilepsi misalnya. Nah, bagaimana dengan orang yang gila? Orang gila ini meskipun gilanya sebentar, maka puasanya batal. Ya, katakanlah ia gila hanya 5 menit, maka puasanya batal. Mungkin jam 2 siang tiba-tiba gila 5 menit, maka puasanya batal seketika. Dan ia tidak wajib mengqada puasa itu. Ya, tidak wajib mengqada puasa itu, ya. Jika ia gila, ya, meskipun sebentar maka tidak wajib mengqada puasa. Beda kalau misalnya seorang yang menggilakan diri misalnya ya. Minum sesuatu agar ia gila. Nah, ini tetap wajib mengqada puasanya. Kenapa? Karena ia sengaja ya meminum sesuatu atau memakan sesuatu yang membuat akalnya menjadi hilang. Nah, bagaimana dengan orang yang pingsan? Orang pingsan jika ia sempat mendapati masa-masa wajibnya berpuasa, ya, katakanlah misalnya pingsan selama 8 jam misalnya, berarti kan ada masa ia mendapati masa-masa berpuasa, masa-masa imsak untuk menahan puasa, maka ini puasanya tetap dihitung sah. Kecuali jika setelah pingsan langsung minum es teh, nah ini baru batal puasanya, atau minum obat maka batal puasanya. Kenapa? Karena sudah minum es teh atau minum obat. Epilepsi juga begitu. Epilepsi atau ayan ini kan datang tiba-tiba. Nah, ia dihukumi oleh sebagian ulama seperti orang yang pingsan, sehingga puasanya tetap dihukumi sah. Ya. Namun ada juga yang menghukumi orang epilepsi atau ayan itu dihukumi sebagai orang yang junun ya, sebagai orang yang majnun, sehingga ia tidak diwajibkan untuk mengqada puasanya atau puasanya batal seketika. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada beberapa memang perbedaan pendapat terkait dengan epilepsi ini. Tetapi dari beberapa ulama yang kami dengarkan kajiannya, yang mereka menghukumi bahwa orang yang epilepsi atau terkena penyakit ayan tetap itu dihukumi sah puasanya. Kecuali jika setelah ia sadar ia minum es teh, minum es jeruk, minum obat, maka batal puasanya. Demikian apa kami sampaikan, yang mudah-mudahan pada pertemuan akan datang kita akan meneruskan lagi pada pembahasan yang lain. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.